Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya saya Ronald Surabaya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Saya mau nanya nih pemirsa, sudah makan belum? Sudah atau belum? Silahkan pemirsa, tapi saya mau mengingatkan ya. Saya mau mengingatkan kepada Anda bahwa you are what you eat. Apa yang Anda makan bisa menentukan kesehatan Anda. Bukan hanya saat ini, tapi terlebih-lebih nanti di masa yang akan datang. Misalnya, contohnya nih ya, kita senang makan yang tinggi lemak atau banyak minyaknya. Hati-hati, kita punya resiko terkena kolesterol tinggi. Masalahnya adalah nggak sampai di situ saja. Kolesterol tinggi bisa membuat pembuluh darah kita menyempit. Dan di satu titik akan menyumbat. Tinggal tunggu tanggal mainnya akan ada masalah kesehatan ya. Nah hari ini kita membahas mengenai berbagai masalah kesehatan tentunya bersama solusinya. Ada bersama saya di sini ada Pak Sudiono San. Apa kabar Pak Sudiono? Kabar baik Mas Ronald. Kabar baik ya. Oh luar biasa semangatnya. Ada juga Mas Boyke. Mas Boyke apa kabar? Segar. Sehat. Sehat dan bugar. Ya, ada juga Mbak Preti, apa kabar? Halo pemirsa di rumah. Oke. Saya mendapat kabar katanya Pak Sudiono ini penggemar makanan nikmat. Betul, Pak? Betul sekali. Tinggi Nggak lemak. apa-apa, emang kenapa mau? Ya nggak apa-apa, kalau aman sebetulnya. Tinggi lemak, berminyak, digoreng-goreng suka semua. Goreng-goreng asal hangat itu nikmat. Bakwan, tempe, kadang-kadang Betul. dipanasi. Oh. Nah itu padahal mungkin juga tidak sehat karena sudah digoreng yang Digoreng kedua. berkali-kali. Ya, minyak iya, transnya benar. ya. Beliau mengakui senang makannya enak-enak, digoreng, tinggi lemak, tinggi minyak. Akhirnya kolesterolnya tinggi. Pernah setinggi apa kolesterolnya Pak Sud? 20 tahun yang lalu itu saya total kolesterol atau apa saya agak lupa, yang pasti dokter mengatakan pada saya 400 dan saya 400. vertigo, berputar, berbalik, kaki naik ke atas, kemudian saya pergi ke dokter, bahkan saya sampai MRI di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan itu waktu itu saya masih muda ya, 22 tahun yang lalu lah. Jadi kalau karena masih muda menganggap bahwa dibilang 400 pun nggak apa-apa masih muda ini. Nggak bener juga itu. Padahal kolesterol itu ya ibarat kata tuh kayak hutang. Kalau masih baru-baru ya, dia tinggi, hutangnya sedikit, itu masih belum terasa. Pas satu dia udah makin lama makin banyak juga kolesterolnya. Itu kayak hutang, makin kecekek. Akhirnya terjadi penyempitan di mana-mana. Rasanya tuh seperti itu. Jadi ya ibarat kata analoginya seperti itu. Awalnya sih memang gak gitu berasa, tapi lama-lama itu akan sangat berasa. Seperti yang tadi saya bilang bahwa apa yang kita makan hari ini bukan berpengaruh di saat sekarang saja, tapi terlebih di masa mendatang. Dan akhirnya kolesterol tinggi, Pak Sudiono harus mengalami pemasangan ring di jantungnya, betul Bapak? Betul sekali. Saya waktu itu sebenarnya sudah diberi obat 20 tahun yang lalu itu ya, tapi tahu makan saya masih tidak terjaga dengan baik. Iya. 2018 saya merasakan ada seperti asam lambung yang saya rasakan, sakit di ulu hati. Sakitnya kayak gimana Pak? Apa ya? Kembung naik, kemudian agak sedikit sesak. Kemudian, tapi saya masih bisa beraktivitas, masih bisa nyetir. Jadi ketika itu saya ada satu kegiatan di rumah saudara. Terus ketika kami pamit mau pulang, saudara bilang jangan main-main dengan asam lambung. Mampir langsung ke UGD. Istri saya yang ambil setir, kemudian dibawa langsung ke UGD. Diperiksa waktu itu, masuk di UGD, ternyata ada apa istilah kedokteran yang saya tidak tahu, tinggi yang tidak normal begitu. Enzim jantung. Ya betul, Enzim betul jantung. sekali Mas Jadi, Enzim Boyke. jantung Enzim kalau ada jantung. serangan biasanya enzim jantungnya itu meninggi. Karena kerusakan otot jantung. Iya. Jadi enzim jantung itu buat menandakan kerusakan otot jantung. Semakin banyak otot yang rusak, maka semakin tinggi juga enzim jantungnya. Berarti saat itu sudah terkena serangan jantung? Betul, itu udah menandakan bahwa Bapak mengalami serangan jantung. Waduh. Meskipun kadang-kadang dari pemeriksaan yang lain belum kelihatan kalau akutnya seperti EKG-nya atau Betul. apanya belum kelihatan dengan jelas. Nah pemirsa, ada satu hal yang penting Anda untuk tahu bahwa biasanya kalau serangan jantung kita tahu sakitnya hanya di sekitar dada, sebelah kiri. Ternyata tidak seperti itu. Ini fun fact-nya betul ya? Iya. Akan dijelaskan sama Mas Boyke. Mas Boyke Iya, tolong dijelaskan. betul sekali. Dan Ya. orang sering menganggap
enteng serangan jantung. Udah kerok aja, tadi kan minum air hangat aja, ya kan? Betul. Nah seperti itu. Boleh dijelaskan waktu itu nyerinya di mana? Saya tidak merasakan nyeri di dada. Ya? Yang saya harusnya rasakan, jantung kan di sini nih pemirsa ya. Di sini apa di namanya sini, ini? jantung itu di daerah situ. Di ulu hati. Di ulu hati yang saya Nah rasakan. berarti pas di sini nih ya, Ya. ulu hati. Pertama kembung, kemudian agak rasa sesek, tapi ulu hati ini agak sakit. Serangan jantung itu biasanya adalah nyeri di dada kiri, menjalar ke lengan kiri, atau ke belakang, Ke punggung ya? atau ke punggung belakang, atau ke leher. Ini adalah tanda-tanda khasnya. Tetapi ini kan terbukti Ya, bahwa saya nyerinya justru di ulu hati seperti asam lambung naik. Apalagi Pak Sudiono kan ada riwayat sakit lambung, ya kan? Pemirsa Ya. mesti waspada. Jangan dianggap enteng bahwa itu adalah biasa kerok aja, Nah, minum air aduh, hangat salah aja. penanganan telat ya. Nah, telat itu makin berat Ya. serangan jantungnya. Dan maka- kebiasaan saya juga begitu. Kalau ada terasa tidak nyaman di lambung, saya suka minta dikerik. Nah, Gitu. Padahal kalau telat penanganan Pak bisa fatal itu Pak. Ya, Kita ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi Di dalamnya. Apa yang terjadi dalam tubuh kita kok bisa sakit gitu loh Mbak Preti? Iya, betul-betul. Ya. Nah, bagaimana sih gambarannya di dalamnya pembuluh darah jantungnya seperti apa ketika terjadi serangan jantung? Nah, di sini aku ada gambar nih ya. Ini adalah gambar otot jantung yang mengalami kerusakan. Tapi kita lihat lagi lebih detail ke pembuluh darahnya. Ini kita lihat nih. Yang warna kuning ya, yang nyumbat di tengah-tengah itu adalah penumpukan kolesterol yang selama bertahun-tahun sudah makin lama makin nyumbat. Akhirnya terjadi apa? Terjadi penyempitan pembuluh darah seperti yang dialami oleh Pak Sudiono waktu itu. Ketika dia menyempit, aliran darah yang harusnya membawa nutrisi dan oksigen ke otot jantung setiap saat itu menjadi terhambat. Ya. Nah, kita bisa lihat ini ada sumbatan. Darahnya berhenti mengalir. Yang terjadi apa? Nutrisi dan oksigen tidak bisa tersalurkan ke otot jantung. Akhirnya yang terjadi adalah mengalami kerusakan otot jantung. Akhirnya terjadi dah tuh nyeri-nyeri dada ya, walaupun memang selalu gak khas. Nih kita lihat ya pemirsa, ini ada warna hitam-hitam. Ya warna hitam-hitam ini menandakan bahwa terjadinya kerusakan otot jantung seperti yang dialami oleh Pak Sudiono. Dan Iya. itu bisa Ditandai ditandai dengan dengan enzim yang enzim meningkat. jantungnya yang meningkat. Karena kan Pak Sudiono dulunya punya riwayat asam lambung ya. betul sekali. Akhirnya dikiranya, kayaknya saya sakit-sakit di sini, mengiranya hanya Padahal asam lambung saja. hal yang sangat beda ya. Betul. Lambung sama serangan jantung beda banget itu artinya. Karena gejalanya bisa sama-sama di ulu hati, Iya. makanya harus waspada pemirsa ya, harus Baik. melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, Pak Sudiono memang sudah terpasang satu ring ya Pak ya. Satu ring. Tapi kalau kita lihat, beliau datang ke studio segar, Betul. sehat, bugar. Apa yang terjadi Alhamdulillah, Pak? Coba. Alhamdulillah. Setelah saya pasang ring, kemudian setahun yang lalu saya menggunakan teknologi laser. Sekarang saya merasakan kesehatan yang saya rasakan luar biasa. Artinya apa? Sudah tidak vertigo lagi, kemudian nyeri-nyeri di lambung atau di hulu hati atau di dada, saya tidak merasakan itu. Kemudian saya juga menikmati tidur yang rasanya lebih berkualitas. Kemudian saya bisa beraktivitas seperti biasa. Kolesterolnya sendiri sekarang gimana Pak? Nah, kolesterol terakhir saya periksa, kolesterol itu saya di bawah 200. Wah. Jadi buat Anda yang sadar kolesterolnya tinggi, makannya masih belum bisa rapi, yuk gunakan teknologi laser. Pertanyaannya adalah, kok bisa teknologi laser membantu menjaga kesehatan kita? Ingin tahu caranya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat masih belajar dari kisahnya Pak Sudiono San ya. Ini akan saya bacakan lagi rangkuman dari segmen yang pertama mengenai kisahnya Pak Sudiono ini. Kolesterolnya tinggi, lebih dari 400 karena memang senang makanan yang enak digoreng dan berminyak ya. Punya riwayat sakit lambung ketika serangan, dikira sakit lambung ternyata itu adalah serangan jantung, apalagi acara keluarga. Tapi beliau sekarang sudah sehat, segar dan bugar ya. Menggunakan teknologi laser. Jadi setelah saya menggunakan teknologi laser, alhamdulillah kolesterol saya itu terkendali, nyeri-nyeri
di dada maupun di ulu hati sudah tidak terasa lagi. Semoga selamanya Amin. tidak akan sakit lagi. Kemudian vertigo juga saya sudah tidak pernah merasakan vertigo lagi. Kualitas tidur saya sangat berkualitas. Begitu ketemu bantal rasanya tidak ada masalah. Langsung merem dan 5 jam kemudian baru saya terbangun. Sangat berkualitas ya. Ya intinya saya juga tidak mau serangan jantung itu berulang. Dan pola makan juga saya rubah sedemikian rupa supaya tidak berulang. Ya sekali-sekali makan gorengan masih oke, tetapi tentunya dalam jumlah yang sangat terbatas. Olahraganya? Saya olahraganya karena sudah usia jalan kaki Bagus. tetapi semampunya. Oke, good. Seperti tadi saya sudah jelaskan, nyeri ulu hati yang dialami oleh Pak Sudiono itu karena kerusakan otot jantung. Ada penyempitan pada pembuluh darah, akhirnya otot jantungnya nggak menerima suplai nutrisi dan oksigen yang cukup, rusak deh. Iya. Makanya dia ngerasain nyeri. Nah, begini jadi ceritanya, teknologi laser ini kita lihat ya, di sini tuh ada bentuk seperti bola, itu adalah gumpalan darah. Jadi gumpalan darahnya itu mereka berkumpul membentuk bola, dan di luarnya itu kalau misalnya kita lihat ada benang-benang putih, itu adalah benang-benang fibrin. Teknologi laser itu bisa mengaktifkan dan mengoptimalkan kerja dari fibrinolisis. Jadi fibrinolisis itu berarti benang-benang fibrinnya itu dipecah, diurai. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah otot jantung yang pernah mengalami kerusakan itu akhirnya bisa mendapatkan suplai nutrisi dan oksigen yang memang selalu dibutuhkan, akhirnya nyeri dadanya bisa membaik dan tidak pernah terjadi lagi. Selain diurai, kalau misalkan darah memang kita kental, itu kan memang memiliki kecenderungan untuk bergerombol. Nah itu juga dicegah. Jadi pemirsa, teknologi laser ini juga memperbaiki kualitas bukan darahnya saja yang tadi disampaikan oleh Mbak Preti, tetapi juga adalah pembuluh darahnya. Ya. Diapain memang pembuluh darahnya? Jadi pembuluh darah itu kan kita makin lama makin tua ya, makin kaku pembuluh darah itu ya. Nitrik oxide yang ada di situ sudah semakin berkurang. Nah, ketika teknologi laser ini dinyalakan, maka si pembuluh darah yang kaku itu diaktifkan nitrik oxide-nya. Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Kalau dia elastis, apa yang terjadi? Aliran darah lebih lancar dan juga tekanan darah menjadi turun. Nah, si nitrik oxide ini pemirsa cukup dikenal ya di dunia pria ya. Karena si nitrik oxide juga ya, dia bisa membantu melebarkan pembuluh-pembuluh darah di organ keperkasaan. Sehingga aliran darah ke sana lancar, akibatnya pria-pria itu tetap perkasa sampai usia tua. Oke, nah Pak Sudiono, saya dapat kabar di rumah yang menggunakan teknologi laser bukan hanya Bapak ya? Iya betul, saya sehari pakai 2 kali, pagi dan sore selama 60 menit. Ya. Kemudian istri saya juga sama memakai teknologi laser. Oke, apakah istrinya Pak Sudiono punya keluhan yang sama? Atau mungkin hanya untuk pencegahan? Kita akan tahu, kita akan korek lebih dalam lagi nanti Pak ya, kita ngobrol ya. Tapi yang penting pemirsa, yuk gunakan teknologi sekarang juga. Kita gunakan untuk mempercepat pemulihannya. Dan yang paling penting jika sudah ada ring di pembuluh darah jantung, jangan sampai bertambah. Pentingnya seperti apa? Anda harus simak penjelasan dari Mas Panci berikut ini. Pemirsa, dari narasumber kita kali ini kita juga bisa belajar bahwa kita tidak boleh menganggap remeh sinyal dari tubuh kita. Oleh karena itu kita perlu mengetahui status kesehatan tubuh kita dan berupaya terus untuk melakukan pola hidup yang sehat dan disiplin mengikuti anjuran dari dokter. Dan lengkapi usaha kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Karena untuk kita menggunakan teknologi laser secara rutin, kita bisa membantu meningkatkan kualitas darah. Apalagi sekarang teknologi laser hadir bukan hanya berwarna merah saja, tapi juga menggunakan 3 warna laser, yaitu merah, biru, dan juga kuning. Laser yang berwarna merah ini manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah dengan cara membantu mengurangi gula darah yang berlebih, kolesterol darah yang berlebih, dan juga membantu mengurangi kekentalan darah dan mengurangi gumpalan darah penyebab penyumbatan. Dan laser berwarna kuning ini
bermanfaat untuk membantu memberikan ketenangan dan juga memberikan efek relaksasi sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dengan kita menggunakan teknologi low level laser ini secara rutin, kita bisa membantu untuk mengatasi masalahnya dan membantu mencegah komplikasinya. Dan sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Alat kesehatan yang mengkombinasikan antara teknologi low level laser dan juga teknik akupuntur. Sehingga ketika Anda gunakannya pada garis pergelangan tangan kiri Anda, sinar laser ini akan menyinari titik akupuntur dan juga pembuluh darah nadi kita. Sehingga aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Penggunaan dokter laser ini pun mudah, cukup digunakan 2 kali dalam 1 hari, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Sehingga Anda bisa menggunakan dokter laser bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Satu keluarga bisa menjadi lebih sehat, pastinya lebih hemat. Dan tentu saja bagi Anda pemirsa setia Go Healthy, jika Anda menghubungi kami sekarang juga akan ada penawaran yang sangat menarik spesial untuk Anda. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara dapat hidup sehat masih bersama dengan Pak Sudiono ya, yang sudah ada oleh-oleh ring 1 di pembuluh darah jantungnya karena terkena serangan jantung tahun 2018 ya. Sadar dulu gaya hidupnya tidak baik, sekarang sudah mau berubah. Ya karena harus berubah Pak, daripada berulang ya Pak ya, betul ya? Betul. Sekarang yang dirasakan adalah keluhan-keluhan sudah tidak ada lagi Pak. Apalagi Pak, kolesterol terkendali? Ya, alhamdulillah. Setelah saya menggunakan teknologi laser, saya merasakan badan ini lebih segar, kolesterol terkendali, kemudian saya tidak pernah merasakan nyeri-nyeri lagi di ulu hati maupun di dada, kemudian vertigo juga tidak pernah kambuh, tidak pernah berulang. Saya bersyukur sekali lagi dengan menggunakan teknologi laser ini, saya tentunya tidak ingin serangan jantung itu datang kembali. Selain menggunakan teknologi laser, tentunya saya juga merubah pola makan. Ya, keren. Nah, di rumah, kan tadi Bapak bilang, di rumah yang menggunakan teknologi laser bukan hanya Bapak, tapi juga istri. Nah, kalau istri ini kenapa Pak? Ada keluhan kah atau apa buat pencegahan? Istri saya dulu juga sering ada keluhan, nyeri-nyeri di kaki, kemudian sering semutan. Setelah ikutan saya memakai teknologi laser, dia merasakan bahwa ada perubahan. Jarang sekali semutan sekarang, tidak seperti dulu, nyeri-nyeri berkurang dan kualitas tidurnya dia bilang enak sekali. Oke. Bapak merasa stamina meningkat Pak? Saya merasakan itu. Karena terus terang saja saya juga punya beberapa komunitas, aktivitas saya boleh dikatakan juga cukup padat. Bahkan ada teman saya yang mengatakan, Pak Sudiono ini sepertinya kok tidak pernah kena lelah. Ya saya bilang, alhamdulillah mungkin ini juga berkat teknologi laser dan juga pola makan. Dan yang pasti semangat ya dan pikiran yang positif itu. Kok bisa teknologi laser membuat seseorang stamina-nya menjadi oke? Apa kaitannya dengan kolesterol? Apakah ada gitu Mas Boyke? Iya, kaitannya erat sekali. Jadi ketika si teknologi laser ini kita nyalakan, keluarlah itu. Yang sinar merah, biru, kemudian juga sinar kuningnya. Apa yang terjadi? Dia itu akan mengaktifkan mitokondria. Ya, mitokondria ini adalah bagian dari inti sel, pusat energi, pabrik energi. Ya, di mana kolesterol yang ada di dalam darah dan muter-muter di dalam tubuh kita ataupun gula ya, ini khususnya untuk pasien-pasien dengan diabetes akan diubah oleh si mitokondria itu menjadi energi. Akibatnya apa? Kadar kolesterol turun, kadar gula turun, energi kita bertambah.
Nah, mengenai tidur, mungkin Mbak Preti bisa menjelaskannya. Iya, tidur itu memang sesuatu yang nggak boleh disepelekan. Ketika kita berbicara masalah pola hidup, salah satu komponen yang paling penting itu adalah pola tidur. Nah, jadi biasanya seiring dengan meningkatnya usia, produksi melatonin itu berkurang di dalam tubuh kita. Padahal melatonin ini merupakan hormon yang membuat kita merasa nyaman, rileks, ibarat kata penghantar tidur. Nah, ketika dipakaikan pada sore hari atau malam hari, tubuh kita memproduksi melatonin yang lebih banyak, makanya kualitas tidur kita bisa baik. Buat yang memiliki keluhan seperti kesulitan tidur atau kualitas tidurnya kurang baik, atau memang mau mencegah terjadinya penyakit jantung, atau memang sudah pernah mengalami serangan jantung, ayo terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Keren Mbak Preti. Baik pemirsa, selain Pak Sudiono dan istrinya yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga kisah dari masyarakat Indonesia lainnya. Ini dia. Keluhan saya tuh jantung. Gejalanya itu pendadak pri, terus darah itu tinggi ya. Hasil rawat itu yang terakhir ternyata saya punya penyumbatan di jantung itu tidak bisa dihancurkan dengan obat. Harus dipasang ring. Tekanan darah kita itu jadi normal, yang tadinya makan obat itu susah turun. Gampang sekali untuk kembali ke normal kita punya tekanan darah itu. Tidur jadi enak, bangun badan tuh lebih fresh, manfaatnya banyak sekali lah. Oke Pak Sudiono, Bapak sebagai orang yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ya mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa, silakan loh. Untuk sahabat-sahabat saya, terutama keluarga, kerabat, teman-teman dalam komunitas, atau semua yang sedang nonton acara pada hari ini, sehat adalah mahal. Dan sehat itu adalah membahagiakan sekali. Oleh karena itu, ayo kita terus belajar. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Dan yang pasti, sekali lagi, sehat itu pilihan. Ubah pola hidup dan tetap semangat dan gunakan teknologi laser serta selalu berpikir positif. Oh keren sekali. Keren Pak. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Amin. Oke Mas Boyke, Mbak Preti silakan, ada yang mau ditambahkan mungkin? Yuk kita menua dengan sehat. Menua itu pasti, tapi sehat itu seperti Pak Sudiono bilang pilihan. Dan salah satu kuncinya adalah aliran darah dan pembuluh darah harus sehat. Oleh karena itu, selain pola hidup sehat, gunakan teknologi laser. Siap. Mbak Pret. Nah, buat yang mungkin usianya belum banyak ya, seperti Mas Boyke dan Pak Sudiono, ya. Tos dulu dong. Betul, tos dulu, kita tos dulu, benar, kita belum banyak. Pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Jangan sampai ya kita mengalami hal-hal yang memang akhirnya mengganggu produktivitas kita. Ayo jaga kesehatan kita sedini mungkin. Terapkan pola hidup sehat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala. Dan jangan lupa pakai teknologi dong. Jangan mau ketinggalan sama Pak Sudiono, teknologi laser. Yes. Pak Sudiono sehat selalu. Salam buat Amin. istri dan Amin. keluarga ya. Terima kasih. Mas Boyke terima kasih. Mbak Preti terima kasih. Sama-sama. Tampaknya makin banyak yang ingin tahu mengenai manfaat teknologi laser untuk kesehatan kita. Dengarkan penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, supaya kita bisa menua dengan sehat, kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita sedini mungkin. Jadi, mari kita ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat dan memanfaatkan dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Dokter laser adalah alat kesehatan yang telah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Dokter laser juga sudah hadir di Indonesia semenjak 2011, yang artinya sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaat dari dokter laser. Dan ini juga menunjukkan bagaimana komitmen kami dari GoGoMall untuk menghadirkan inovasi-inovasi teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Kami memiliki tujuan untuk membantu memudahkan upaya sehat Anda dan juga keluarga. Dan ketika Anda sudah memiliki dokter laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan bahkan sebagai bentuk komitmen kami, jika Anda memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Dan tentu saja spesial bagi Anda pemirsa Go Healthy, jika Anda menghubungi kami sekarang juga, tentu saja akan ada promo yang sangat menarik. Jadi, mari bersama kita hidup lebih sehat,
Ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera, kunjungi website resmi kami, dan cari Gogomall Official Store yang tersedia pada marketplace online di Indonesia, dan rasakan manfaat terbaik dari dokter laser.